Salam jumpa di Jurnal Hendra. Oke, kalau kemarin kita sudah bicara setipis-tipis tentang samadhi, saya mohon izin untuk bicara tentang yoga. Saya bukan praksis yoga, sehingga barangkali saya membuka diri untuk segala macam kritik jika memang hal itu keliru gitu ya. Sebagaimana umumnya yoga, maka izinkan saya untuk membuka episode dengan kata namaste. Semoga damai bersama kita. Om. Oke. Ini menarik yoga ini gitu. Menurut saya ya, setelah beberapa kali membaca Pantajali Sutra Yoga. Dikit-dikit saya baca ya, satu paragraf demi paragraf, satu etape demi etape, karena saya penganut Dhyana, sehingga saya tidak akan pernah dipaksa dan terpaksa untuk memaksa. Prinsip Dhyana itu ada tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa. Prinsip ini nggak berlaku gitu ya. Kalau metodenya bukan Dhyana. Kalau metode Dharana, ini ibarat setengah dipaksa gitu ya. Atau barangkali ada forcing gitu. Ada yang dituju gitu ya. Kalau Dhyana tidak. Dhyana tujuan itu mengikuti gerakan gitu ya. Tapi kalau Dharana nggak, tujuannya ada dulu, maka semua tindakan itu mengarah pada tujuan. Menurut saya yoga itu ada dalam dimensi Dharana. Misalnya prinsip-prinsip yang ada di misalnya Raja Yoga dalam Pantajali Sutra Yoga. Ada yama, niyama, macam-macam lah pranayama dan seterusnya sampai titik nirvikalpa gitu ya. Ini prinsipnya Dharana. Jadi bukan berarti Dharana itu tidak spiritual ya, bukan berarti Dharana itu lebih rendah dari Dhyana, tidak, sama sekali tidak. Tetapi konteksnya beda gitu. Untuk mendisiplinkan diri, kita membutuhkan sedikit paksaan gitu. Kita butuh real object, kita butuh tujuan yang jelas. Sehingga kita bisa membangun disiplin ya, oke? Kita bisa membangun disiplin itu karena tujuannya jelas. Nah, yoga itu adalah sebuah sekolah, katakan sekolah ya. Sebuah sasana tinju gitu ya. Sebuah areal, sebuah sekolah di mana murid-muridnya berlatih untuk mendisiplinkan diri. Oke. Kenapa pertama kali itu adalah yama yang didisiplinkan? Yang didisiplinkan pertama kali adalah kegelisahan. Jadi orang belajar yoga itu nggak bisa gelisah gitu. Kalau gelisah dia kan nggak akan bisa mencapai titik nirvikalpa. Dia nggak akan bisa duduk tenang. Syarat untuk bisa duduk tenang dalam yoga atau melakukan gerakan-gerakan yoga, dia nggak bisa gelisah. Dia nggak boleh takut, tidak boleh dalam keadaan tertekan, tidak boleh dalam keadaan yang mencekam itu. Karena untuk melakukan itu, dia harus alamiah, harus nature, harus mengalir gitu. Nah disinilah titik temu antara Dharana dan Dhyana itu gitu. Di satu titik Dharana itu kaku, tetapi dalam Dharana ada Dhyana. Begitu pula dengan Dhyana. Seolah-olah dia longgar, tapi justru di dalam Dhyana juga ada Dharana gitu. Dalam pengertian yoga, Dharana dan Dhyana dipakai di korporasi gitu ya. Sehingga kita semua bisa melihat gerakan-gerakan yoga bujang sana, kemudian Surya Namaskar, kemudian Padmasana, belum lagi mudra ini mudra itu terlihat begitu indah dan begitu fluid ya. Orang bisa stretching, bisa ini dan itu gitu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mendisiplinkan dirinya dengan sedemikian rupa. Disiplin dalam yoga ada 3 prasyarat. Tidak dipaksa, tidak terpaksa, dan tidak memaksa gitu. Walaupun dalam gerakan-gerakan tubuh dalam yoga itu ada sifat-sifat seperti dipaksa, ditekan atau di pressure tertentu sehingga dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang fantastis gitu ya. Nah, itu prinsip yoga. Jadi kalau kemarin samadhi prinsipnya adalah Dhyana, maka yoga adalah prinsipnya adalah Dharana gitu ya. Lagi-lagi dalam Dharana ada Dhyana, dalam Dhyana ada Dharana gitu. Tapi kita bisa tahu bahwa yoga itu adalah satu istilah di dalam modern. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, step-stepnya harus jelas gitu. Nah, itulah yoga. Kalau samadhi stepnya nggak rigid, nggak kaku. Jadi kalau yoga dia ada stepnya. Yama, niyama, asana, pranayama, dan seterusnya.
Nggak bisa lompat ya, rigid ya. One after time dia rigid. Satu fakultas dikuasai ibarat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. Tapi kalau samadhi tidak. Samadhi ibaratnya apa ya? Samadhi itu summer school ya, sekolah apa? Summer course kalau kita sekolah di mancanegara. Satu pendidikan padat apa ya? Padat nilai, padat waktu gitu. Sehingga dalam samadhi tidak ada tujuan-tujuan step by step-nya. Tetapi dipastikan bahwa pelaku samadhi akan mencapai tujuan yang paling jauh, yaitu nirvikalpa. Nah, dalam yoga tidak. Dalam yoga, Anda atau kita tidak akan mencapai nirvikalpa samadhi jika titik-titik ini tidak dilewati dengan disiplin. Gitu ya. Sekilas, yoga lebih unggul karena dia lebih rasional dan lebih disiplin. Di sisi lain, samadhi terlihat kayak orang ogah-ogahan, kayak orang semaunya sendiri. Tidak. Gitu. Titik kontemplasi dengan samadhi, titik kontemplasi dari bagian ke bagian yoga, ujungnya sama. Kan di ujungnya ketemunya nirvikalpa. Di ujung kedua jalan itu nirvikalpa. Sehingga gabungannya ada nirvikalpa samadhi. Kalau dalam Buddhisme, ujung dari semua aliran Mahayana, Hinayana, Theravada, ujung dari semuanya itu yang disebut apa ya? Bodhicitta. Atau ujung semuanya ada paranirbana gitu. Jadi apapun jalannya, sungai itu dari manapun ngalirnya ke laut yang sama. Itu adalah prinsip-prinsip bagaimana yoga dan samadhi bisa sejalan. Bagaimana pendekatan Hinayana, Mahayana, dan Theravada, Budayana, Tantrayana, Vajrayana juga bisa sejalan gitu. Dan di ujungnya sama. Di ujungnya setiap orang, ujungnya ya, bukan kesimpulan. Ujungnya setiap orang memiliki kesimpulannya sendiri tentang hidupnya sendiri dan harus ngapain dengan hidupnya. Bagaimana sih kita melakukan hidup, bagaimana kita menyelesaikan hidup, kayak saya sekarang 55, apa sih yang bisa saya lakukan pada etapa terakhir kehidupan saya? Ya itulah, ujung dari semua sungai itu. Ujung dari semua sungai pengertian kita tentang diri kita sendiri. Gitu. Tapi kalau ujungnya berbeda-beda, artinya jalannya kemana? Gitu. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun jalannya, yoga, samadhi, meditasi, puja, bakti, sadhana, dia akan mengalir pada ujung yang sama. Dia akan sampai di titik yang sama. Dan disepakati titik yang sama itu disebut nirvikalpa. Nirvikalpa itu tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi aku, tidak ada lagi kamu. Yang ada adalah keberadaan itu sendiri. Dan keberadaan itulah adalah paling esensi, adalah hal yang paling esensi bagi kita untuk kita tekuni sebagai hidup yang kita hayati dengan sesungguhnya. Ini hal yang nggak gampang. Ini hal yang sama sekali tidak mudah. Ini hal yang sama sekali filsafati gitu ya. Tidak mudah untuk hidup tenang. Tidak mudah untuk mencapai ketentraman. Tidak mudah untuk ini. Tidak mudah untuk itu ya. Tetapi jalan-jalan kebenaran ini atau jalan-jalan kesungguhan itu memberikan kita satu cara bahwa yang tidak mudah itu sesungguhnya mudah gitu. Ini juga buat saya berat ngomong gitu. Apa yang tidak mudah itu sebenarnya mudah. Dan sesungguhnya apa yang terlihat mudah itu tidak sesederhana apa yang kita kira. Itulah gunanya yoga gitu. Yoga melatih kita step by step. Kalau kemarin samadhi kita transenden, kalau dalam yoga secara sistematik kita melatih diri dan mendisiplinkan diri untuk mencapai tujuan yang sama, nirvikalpa. Oke? Sampai titik ini kita bahas sudah 2 hal, yaitu samadhi dan yoga. Barangkali di episode selanjutnya saya akan bicara tentang meditasi ya. Meditasi secara bebas. Kira-kira demikian, saya tunggu like dan subscribe kawan-kawan dan share-nya di grup-grup ya apabila apa yang kita diskusikan itu berguna bagi semua. Demikian, namaste, salam jumpa lagi, rahayu, namaste, salam jumpa pada episode berikutnya.